Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Masih ingat Stjepan Plazonska, striker jangkung asal Kroasia yang di awal musim ini jadi rebutan, rame, bahkan katanya beberapa klub Liga 1 ini berebut buat ngedatengin yang namanya Stjepan Plazonska seperti Persija, Persib dan lain-lain. Tapi justru malah berlabuh ke klub Bayangkara FC. Oke, kami ceritakan sedikit kronologi awalnya ya soal Stjepan Plazonska ini. Dulu striker jangkung ini tuh kan jadi andalan utama di klub asal Singapura Hougang United ya kan. Dia tampil dengan 27 kali cetak 14 gol dan 7 assist. Wajar kalau banyak klub-klub di Indonesia ini sangat berminat pada Stjepan Plazonska. Nah, akhir musim kemarin dia mengakhiri kontraknya di Hougang United Singapura, dan kabarnya ada agennya ini menawarkan si Plazonska ini ke beberapa klub di Liga Indonesia, terutama klub-klub yang super besar di Indonesia seperti Persija, Persib, Arema, Persebaya dan lain-lain. Awalnya sih si agennya ini nawarinnya tuh ke klub paling utama dulu ya, Persib Bandung ya. Tapi entah kenapa kok tiba-tiba ini pihak Persib, entah itu manajemen atau Boyan Hodak, kurang tertarik ya dengan yang namanya Stjepan Plazonska. Padahal kan secara negara mungkin pelatih Persib asal Kroasia pasti dong akan tertarik dengan striker asal Kroasia. Tapi ternyata kok Persib kurang suka atau Boyan Hodak kurang suka ya sama Plazonska. Lalu ditawarinlah ke Persija Jakarta, hampir jadi juga, tapi tiba-tiba ada nggak tahu deh ada masalah apa kok nggak jadi ya ke Persija Jakarta, dan akhirnya malah berlabuh ke Bayangkara FC. Tapi sekarang terbukti ya, mungkin inilah alasannya kenapa Persib dan Persija nggak mau rekrut Plazonska. Di Bayangkara FC sejauh ini baru tampil 10 kali, cuma bisa cetak 2 assist. Nah, yang lebih lucu lagi, Bayangkara mendatangkan seorang Dejan Racic yang juga mantan rekan satu timnya Plazonska di Hougang United. Wajar, Dejan Racic ini harga cukup mahal karena kan di Hougang cetak 24 gol dan 2 assist nih ya. Tapi kenapa ya kok melempem juga di Bayangkara FC, bahkan sampai dipinjamkan ke Persita Tangerang. Di Persita cuma tampil 6 kali, nggak cetak apa-apa loh. Nah, si Dejan Racic ini pun sama, sebelum dia ke Bayangkara FC ditawarkan juga ke beberapa klub besar di Indonesia seperti Persib, Persija dan lain-lain. Tapi nggak tahu juga nih kenapa klub-klub kok nggak mau, nggak tertarik, atau kalah pamor, atau kalah apa ya, kalah gertakan nih sama Bayangkara FC. Cuma gini loh, dengan apa yang menimpa Stjepan Plazonska, terus juga Dejan Racic, bahkan pemain-pemain lain seperti Andres Neto dan Ramon Tanque yang sudah terbiasa main di Liga ASEAN, kenapa ketika masuk ke Liga Indonesia mereka ini seolah-olah melempem ya? Kan katanya ranking Liga Indonesia di bawah mereka, tapi pemain-pemain bekas dari liga-liga mereka ketika masuk ke Liga Indonesia kok malah melempem. Contoh aja Ramon Tanque dan Andres Neto. Ini kan di Kamboja dia jadi top scorer ya kan. Sementara Liga Kamboja saat ini di atas Liga Indonesia. Kenapa ketika masuk ke Liga Indonesia belum bisa cetak 1 gol pun? Kemudian ada Dejan Racic dan juga Stjepan Plazonska. Ini juga ya jajaran top scorer ya di Liga Singapura. Tapi ketika masuk ke Liga Indonesia nggak bisa cetak 1 gol pun loh. Bahkan jauh sebelum itu ya ada nama Boris Kopitopic, mantan top scorer Liga Singapura, diambil ke Bali United. Emang sih di musim pertama cuma main berapa kali ya, 4 atau 5 kali cuma cetak 2 gol. Tapi musim ini juga sama, kurang berkembang juga di Bali United. Bahkan jauh sebelum itu ada yang namanya Bruno Katanhede, top scorer Liga Vietnam lu ya. Tapi ketika direkrut Persib cuma bisa cetak 5 gol dari 15 laga. Kan akhirnya timbul pertanyaan, apakah ranking liga itu berpengaruh dengan gaya permainan dan juga kualitas permainan? Kan belum tentu juga. Liga Indonesia mungkin di bawah Liga Kamboja, Liga Singapura, ataupun Liga Thailand dan Vietnam loh ya. Tapi ternyata ketika pemain-pemain yang bermain di liga-liga lain di luar Liga Indonesia, ketika masuk ke Liga Indonesia, kadang kesulitan loh buat adaptasi, bahkan kebanyakannya malah bapuk ya.
Padahal secara logika, kalau memang liga yang awalnya lebih tinggi dari Liga Indonesia, harusnya lebih gacor dong. Maka wajar di paruh musim ini banyak klub-klub yang katanya akan melepas pemain-pemainnya. Justru pemain-pemain yang katanya udah pernah bermain di Liga-Liga Asia dan akan mengambil pemain baru yang katanya sih belum pernah main di Liga Indonesia. Nah lo, ini hati-hati aja nih klub-klub yang mengambil pemain-pemain yang pernah main di Liga ASEAN. Ya siapa tahu di paruh musim ini akan dicopot. Ayo, ada siapa aja tuh ya? Nah, berkaitan pemain-pemain asing yang akan dicopot, BRI Super League atau Liga Indonesia Daya ini baru masuki pekan berapa ya? 13 atau 14 ya. Tapi sudah ada loh beberapa klub yang mengakhiri kerjasama dengan pemain-pemain asingnya. Sejauh ini sih udah ada nih beberapa klub dari BRI Super League dan juga beberapa klub dari Liga 2 yang justru mengakhiri kerjasama dengan para pemain asingnya. Yang pertama itu adalah Felipe Chabi, ini gelandang asal Portugal ya, yang main di Semen Padang. Akhirnya dilepas oleh Semen Padang karenanya si Felipe Chabi ini nggak masuk nih skema dari Semen Padang di putaran 2. Padahal permainannya bagus loh si Chabi ini. Yang kedua, Paulinho dari Arema FC. Katanya sih si Paulinho ini mutusin kontraknya karena lantaran urusan keluarga. Tapi kan kita tahu lah ya, inilah akibat apa ya, the power of netizen Indonesia kali ya. Pertama, si Paulinho ini udah dikecam oleh netizen Indonesia gara-gara mencederai oleh Romeni di Piala Presiden. Betul dong, ini abis dia nih dihujat nih sama netizen kita. Yang kedua, terakhir kemarin Nekel, pemain Persija Jakarta, abis juga dihujat. Ujung-ujungnya nggak kuat juga kan kena hujatan dari netizen Indo yang barbar. Lalu di Liga 2 pun ada 3 pemain asing sekaligus dipecat oleh klubnya, yakni di klub PSPS Pekanbaru, yakni Jefferson Souza, Kurbon Baep, dan juga Christian Alex. 3 pemain asing ini justru dipecat usai laga terakhir PSPS di Liga 2. Wah, kok pada berani banget ya klub kita mutusin kontrak sebelum waktunya. Apa nggak takut kena cas si pemain dan agennya nih? Tenang. Ini mah Konoha cuy. Bisa aja kayak gitu, jangankan yang begitu. Apa sih yang nggak bisa di Konoha? Kan kami udah sering bilang, di Indonesia itu banyak pemain yang didatangkan lewat agen-agen yang ilegal, agen-agen yang jelas. Jadi karena agennya pun ilegal dan gak jelas ya, klausul kontraknya pun gak jelas. Jadi kita nggak tahu nih apa dalam isi dari klausul kontrak mereka. Yang kami tahu biasanya ya, agen-agen seperti ini dalam klausul kontraknya itu pada klub itu disebutkan nih bahwa si pemain bisa sewaktu-waktu diputus kontrak sama klub tanpa harus ada embel-embel. Jadi kalau klub udah nggak membutuhkan, si pemain itu udah dipecat, dilepas, dan si agen dan pemain nggak bisa protes karena udah tanda tangan dan setuju. Jadi intinya klub-klub di Indonesia itu udah apa ya, udah mulai pinter, udah nggak mau kejadian seperti yang udah di mana mereka kontrak secara profesional, tiba-tiba diputus kontrak, akhirnya dilaporkan ke FIFA, kena registration ban deh. Itulah karena klub-klub Indonesia itu nggak mau secara resmi, secara profesional gitu kan. Ujung-ujungnya ya kalau masalah ada kontrak seperti ini ya kena urusan FIFA lagi. Di sini pun sering kami bilang, makanya ya, Liga Indonesia itu kami sering bilang masih jauh dari yang namanya liga profesional. Kalau kami lihat masih kayak sekelas Tarkam sih, cuma dibungkus aja dengan kemasan yang mewah dengan embel-embel nama nasional. Isinya mah tetap Tarkam-Tarkam juga. Terbukti kan? Oke lanjut, isu Persib akan hadirkan Persib Timnas Jilid 2 seperti biasa bikin panas tim-tim lain. Enak aja lu ngambilin pemain Timnas, apalagi pemain naturalisasi. Jadi banyak dong pemain asing lu, kita juga mau lah. Mentang-mentang lu banyak duitnya, gitu kali ya kira-kira yang diucapkan atau dalam otak dari para klub-klub di Indonesia kepada Persib yang katanya mau ngambilin pemain Timnas. Akhirnya sejumlah klub kabarnya sudah gerak nih buat ngerayu para pemain diaspora Timnas. Yang pertama itu ada PSIM Jogja, Dewa United, Persija, dan Bali United. Kabarnya langsung merayu Ivar Jenner buat main di klub mereka di putaran 2 ini. Ivar saat ini masih
habisin dulu ya sisa kontraknya di Utrecht dan akan berstatus tanpa klub di Januari ini. Maka wajar, ini kesempatan yang bagus nih buat klub-klub di Indonesia buat ngedapetin Ivar. Yang kedua, Malut United pun lakukan hal yang sama. Sejumlah pemain timnas yang kebetulan keturunan timur ini coba dihubungi untuk main di Malut United di putaran 2 ini, seperti Joy Pelupesi dan Ragnar Oratmangun serta Mes Hilger yang kebetulan emang keturunan Maluku ya dan Ambon gitu kan. Yang ketiga, Bayangkara FC. Nah, kalau Bayangkara FC ini nggak ke timnas ya, dia tertarik mendatangkan Sirus Margono katanya. Dan yang keempat adalah Miliano Jonathans. Ini anak Depok yang satu ini banyak banget nih yang nawar cuy. Ada Persija yang paling otot katanya. Ada Dewa United, Arema FC, Bali United, Persib Bandung, Bayangkara, Persebaya, Persita, dan lain-lain. Para klub ini berlomba-lomba buat ngedatangin yang namanya Miljo alias Miliano Jonathan. Miljo sendiri saat ini justru kehilangan tempat utama di Utrecht. Miljo justru lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Nah, apakah pemain-pemain diaspora ini, teman timnas ini, seperti yang kami bilang, ujung-ujungnya balik kampung ke Indonesia. Ujung-ujungnya ya Liga Indonesia juga. Dari Persib Bandung, Persib bisa saja terkena denda di laga lawan Lion City Sailor. Sebab meskipun udah ada larangan supporter untuk terlalu banyak di Singapura, tapi faktanya ratusan supporter Persib justru memenuhi bandara untuk berangkat ke Singapura dukung Persib lawan LCS. Padahal Boyan Hodak dan pihak Persib sudah mewanti-wanti agar bobotoh tidak terlalu banyak datang. Tapi ya susah juga ngelarang. Nah, ketakutan kami sih cuma satu, yakni AFC Sensi akhirnya Persib dihukum seperti pengurangan poin dan lain-lain. Karena ya meskipun nggak ada yang namanya aturan larangan supporter away di ACL 2, tapi kalau tiba-tiba ada yang memprovokasi supporter Persib dan akhirnya terjadi keributan di stadion, apa nggak nantinya Persib yang dihukum sama AFC? Nah, bicara soal Boyan Hodak saat ini ada di urutan 2 pelatih Persib dengan raihan poin terbanyak. Di bawahnya Indra Thohir. Hodak saat ini sudah kumpulkan 157 poin dari 77 laga bersama Persib dan melewati pencapaian Jajang Nurjaman dengan 156 poin dari 86 laga. Nah, bagaimana dengan kontraknya? Soal kontrak, kata manajemen Persib sih udah nyodorin nih kontrak baru buat Hodak, tapi Hodaknya belum merespon dengan alasan saya pengen berprestasi dulu di ACL 2. Wah, apa nih? Jangan-jangan justru Hodaknya nih yang ngebet pengen ngelatih timnas. Waduh, repot tuh. Nah, di paruh musim ini kami coba akan nebak ada beberapa pemain yang kemungkinan akan dipinjamkan atau dilepas oleh Persib. Ingat, ini cuma tebakan lu ya. Namanya tebakan itu bisa benar, bisa enggak. Pemain pertama yang kemungkinan akan dilepas atau dipinjamkan adalah Alfreanda Dewangga. Tebakan besar kami mungkin ke PSIS kali ya. Yang kedua, Hamrah Hanusa. Tebakan kami sih dipinjamkan ke Persik Kediri nih. Yang ketiga, Rezaldi Hanusa. Ini kalau nggak ke Dewa United, ya mungkin ke klub lain juga. Yang keempat, Kevin Fasha. Ini pemain muda. Ini pun kayaknya sih akan dipinjamkan 2, tapi belum tahu nih klubnya mana. Yang kelima, Febri Haryadi. Ini juga belum tahu nih klubnya mana nih. Tapi apakah PSMS Medan atau apa. Tapi kayaknya sih mungkin akan dipinjamkan atau gimana ya. Dan yang keenam itu adalah Ataya Zahran. Ini pemain muda juga ini. Tapi belum tahu kemungkinan nih, atau nggak salah sih ke Persita atau kemana nggak tahu lah. Coba katanya sih ya tebakan kami sih kemungkinan dipinjamkan. Untuk asing kami belum tahu ya. Cuma kalau tebak-tebakan doang sih ya tebakan kami antara Adam Zibek dan juga Marsilio deh. Dan kembali kami ingatkan, ini tuh cuma tebakan loh ya, berdasarkan kalau Persib memang jadi nih beneran datangin yang namanya Persib Timnas Jilid 2. Karena kan sejumlah pemain ini pasti akan terancam posisinya kalau benar-benar Persib datangin Persib Timnas Jilid 2. Contoh misalnya Asnawi datang, otomatis bek kiri dan kanan Persib terancam dong. Atau mungkin Joy Pelupesi datang, otomatis gelandang pun terancam. Begitu juga dengan pemain-pemain dengan posisi yang lain. Tapi kan itu baru sebatas tebakan. Kita lihat nanti.